selamat datang kembali dalam Saudagar News. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan ini juga adalah fans saya, Mama Ramla. Hai, selamat siang. Saya juga fans ya Iya, Ken. kita semua fans. Oke, Mama Ramla, saya ini penasaran Mama Ramla itu dulu masa kecilnya gimana sih? Boleh ceritain sedikit nggak? Masa kecil aduh. Bagaimana ya? Kayaknya saya sudah lupa deh. Nah, jadi masa kecil seperti biasa anak-anak Pada umumnya. anak-anak pada umumnya. Tapi kan beda toh masa kecil tak beda Iya, beda zaman. tahun kelahiran, beda zaman. Jadi kita dulu kan kecil ya paling apa sih kalau kayak main kayak apa sih tuh kayak main kelereng. Saya juga masih dapat loh main-main Masih kelereng. dapat, Ji. Iya, tapi kok nggak dapat mungkin bambuden yang kayak main-main sepatu roda, toh. Ya paling seperti itu. Apa sih yang kayak apa itu Pak? Yang di kerung-kerung. Kereng-kereng. Ada dulu taman bermain toh. Itu masa kecil dulu itu kayak begitu, Ji. Kita kayak ke taman bermain, Ji. Jameson, tapi sekarang dia sudah jadi alat perkakas. Kemudian saat SD, SMP, SMA di mana? Boleh diceritakan? Oke. SD itu saya di SD Lariambangi di Latimojong. Terus SMP di SMP Negeri 2. SMP Negeri 2. Makassar. Iya di Makassar, semua di Makassar. SMA di SMA 1. Cuman karena dulu SMA aku agak-agak nakal jadi tinggal kelas. Wow. Jadi SMA-nya 2, Syai. Wow. Ini baru pertama kali ku bilang. Fakta yang sangat menarik ya. Ini baru Saudagar News. Pertama kali aku bilang. Jadi setiap kali orang bertanya lulusan mana SMA 1 aja aku bilang kan orang juga taunya SMA 1. Tapi sebenarnya maaf, ini pertama kali saya bilang di sini. Aku nggak lulus di SMA 1. Saya lulus di ada sekolah yayasan. Fakta yang sangat menarik sekali ya. Ini hanya didapatkan oleh Saudagar News. Kita dapat fakta bahwa Mama Ramla ini ternyata bukan alumni dari SMA 1. Ya, cuma saya pernah sekolah di SMA 1. Tapi Makassar bangga loh punya Mama Ramla ini. Terima kasih banyak. Saya juga bangga di Makassar ya kan. Terus Mama Ramla, dengar-dengar nih Mama Ramla dulu boleh ceritakan tentang pekerjaannya dulu. Oke. Oke. Kalau pekerjaan kan kuliah dulu saya D3 di perhotelan. Iya. Di mana itu? Di Sahid, ada dulu Sahid Pro. Oke. Sahid Pro, setelah itu kerja kayak di hotel, bla 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 bla. Pindah hotel, akhirnya kerja lagi di travel. Pindah travel di Trans Studio Theme Park. Oke. Di Trans Studio Theme Park. Bagian? Di wardrobe, bagian wardrobe di situ. Kemudian Mama Ramla ini kan awalnya cuman iseng-iseng buat video-video kan? Oke. Oh itu kalau untuk video Mama Ramla itu mungkin setelah dari Trans malah. Setelah dari Trans Iya, baru setelah buat keluar video dari itu. Trans baru buat itu. Setelah dari Trans pindah lagi kerja di IO. Begitu. Apa sih awal mulanya nama Mama Ramla ini? Oke. Ya jadi kan dulu itu saya kerja di IO Jasmine Safira di Topaz yang sekarang sudah menjadi dapur Mama Ramla ya kan. Jadi itu dulu memang kerjanya di IO. Dulu kan banyak sekali anak-anak apa sih namanya lupa Kak, freelance. Oh iya. Jadi freelance IO adalah biasanya kan pada cowok-cowok semuanya toh. Berhubung karena Eke agak-agak kemayu, jadilah aku mamanya mereka. Jadi dipanggillah Mama Dipanggillah Ramla. Mama Ramla sama anak-anak di Topaz. Buat satu video, tiba-tiba itu video kayak viral di zamannya. Tapi itu masih di pet. Masih aplikasi pet yang sekarang sudah hilang nih, itu pet. Itu. Pet, kemudian tersebar, akhirnya viral. Orang repeat, akhirnya tersebar. Viral. Oke, ini adalah Mama Ramla. Begitu. Pada akhirnya banyak yang request cerita selanjutnya apa. Dulu kan pet, Instagram pun dulu di feed cuma 15 detik. Jadi
gampang sekali dibikin cerita karena cuma 15 detik. Iya betul. Iya, jadi kayak begitu. Dan kemudian awal mula masuk terjun ke dunia entertain? Awal mula masuk terjun ke entertain 2019, 16. mungkin itu 2012. 17. Di 2012 karena saya sudah itu saya kayaknya keluar dari 2013 saya keluar dari Trans Studio, tapi kan akhirnya pindah di event organizer. Oke. Yang artinya itu adalah dunia entertain. Oke, tapi bagian wardrobe itu. Oh, kalau di IO bukan. Bukan. Itu sudah bukan. Itu berbagai macam event di handle begitu loh. Dulu kan banyak sekali kayak acara-acara apa sih nih? Kayak konser, Sonrenalin. Itu dulu di Jasmine. Hai Jasmine Safira, anak-anak Jasmine ya kan, masih ingat Eke. Jadi tuh Sonrenalin kalau nggak salah beberapa kali berturut-turut itu di Makassar. Benar kan? Jasmine Safira. Itu. Jadi dulu memang saya sudah handle event, tapi bukan saya artisnya. Saya bilang diriku artis lah ya. Bukan saya artisnya, jadi saya yang urus mereka dulu. Karena kan event toh, jadi kita yang urus. Nah setelah dari situ, bagusnya di kumpulan situ, di anak-anak Jasmine, mereka selalu menggali apa yang saya punya. Iya, bakat yang saya punya. Pertama kali itu adalah Yaslam, saya ingat ada acara Insta apa begitu. Saya lupa nama klubnya itu mereka apa dulu, Insta Makassar. Ulang tahunnya Insta Makassar, si Alam bilang, "Weh Mak, mau kau dulu jadi lip sync kok." Saya bilang, malu-malu kok, itu kan cuma kayak di video-video aja yang saya buat. Iya. Enggak apa-apa buat mau kok karena anak-anak gini semua bla 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 bla. Saya bilang, "Kak, oke lah." Akhirnya di situ pertama kali, saya lupa tahun berapa, kayak tampil di itu acara lip sync di ulang tahunnya Insta Makassar. Berarti itu awal mula dari show-show berikutnya awal ini mula ya? Dari show-show ini kalau untuk lip sync itu. Buat yang nggak tahu, nama dari Mama Ramla ini adalah Kak Hussein. Hai. Hai. Nama saya Hussein, alter egonya itu Mama Ramla. Mama Ramla ini saya sangat fans karena beliau punya ciri khas yang sangat berbeda dari orang lain ya. Kalau mau dibilang, Mama Ramla ini sangat terkenal di Makassar dan juga sudah membintangi beberapa film. Boleh disebutkan Kak film-filmnya? 2017 itu debut pertama film Silariang. Sebagai apa di situ? Sebagai Mama Ramla. Untungnya Mama Ramla. Iya, jadi kayak untungnya jadi kayak case-nya dikasih scene, dikasih namanya juga Mama namanya Ramla. juga tetap Mama Ramla karena kan beruntungnya itu hari adalah dia mau membuat nama Mama Ramla ketahuan. Maksudnya di blow up gitu loh, yang kayak oke, ini Mama Ramla. Jadi di situ case-nya dapatnya sama aja seperti diriku sendiri. Iya. Jadi kemudian itu yang menjadi peran dalam film? Ya, film Silariang. Silariang itu. Film kedua? Film kedua, tapi itu cameo sih di Maipa tuh Dato Museng sama siapa sih itu yang India itu loh, lupa deh. Yang sama Ayu Ting Ting ini loh. Ya kan dia jadi Dato Musengnya toh. Nah itu. Ayo tebak siapa? Komen di bawah. Siapa dong? Saher. Oh, Saher toh. Terus 2018 lagi, di 2018 ada 2 film yang muncul di XX1. Maipa Dato Museng sama Baco Becek itu. Itu sebagai apa di situ? Di Baco Becek sama. Tidak. Mama Ramla. Ya, kalau di Dato Museng itu saya jadi pengawal. Kalau yang di Baco Becek jadi Mama Ramla juga lagi kembali, yang kayak jadi peran sendiri. Nggak repot. Terus di 2019
Anak muda palsu. Anak muda palsu. Ini yang paling saya sangat suka. Iya. Nonton trailernya, kemudian lihat Mama Ramla. Ipe, kemudian langsung harus nonton. Itu. Nanti kita antri-antrian ya, sebenarnya lumayan ya peminatnya anak muda palsu itu Anak banyak muda sekali palsu itu Kak. kemarin rame banget. Dan kemudian anak muda palsu itu apa yang membuat kakak mau menerima Oke, karena film itu? sebenarnya kalau di anak muda palsu bukan anak muda palsu, di setiap film setiap kali ada yang calling panggil itu kayak perannya selalu memang yang kemayu begitu. Jadi suka kemudian Iya, jadi kayak menerima. oke, ya Bisa lah. bisa lah ya. Cuman kalau di anak muda palsu itu bukan Mama Ramla. Itu kayaknya namanya Ramli. Pulang kini Iya. nanti takut Kena busur. Itu. Oke Mama Ramla, kita minum dulu ya. Oke deh. Jadi ini adalah markisa bintang dunia, ya kan? Ini Eka sering banget beli di Iren, ya kan? Cocok loh. Ini sebenarnya dingin lebih endol, ya kan? Enak namanya loh Kak, markisa. manis. Dan dia juga ada biji-bijinya ya kalau kita Iya, lihat. karena kan ini markisa asli, Shay. Markisa asli. Oke Kak, kita lanjut lagi nih bahas-bahas tentang dunia entertainnya Mama Ramla ini. Silakan. Tadi sudah sampai di anak muda palsu. anak muda palsu. Selanjutnya, Di anak muda palsu. Jadi di 2020 sebenarnya ada film terbaru Mapaci dari Timur Pictures, ya kan. Itu sutradaranya Andi Burhamsa atau Kak Anca. Cuman karena masa pandemi ini, Koronces go away secepat mungkin biar kita tetap bisa berkreativitas, ya kan. Ditunggu 2020. Insyaallah, ingat. Mapaci. Oh iya kan, nanti kan muncul di bioskop, tapi bioskop belum buka Belum kan. buka. Iya. Semoga Koronce ini cepat berlalu ya. Amin. Mama Ramla, sekarang saya mau tanya-tanya tentang suka duka dalam dunia entertain. Oke, suka duka. Jadi kita dukanya dulu kali ya, bukan Iya. duka sebenarnya. Itu adalah kita tidak, kalau saya sih tidak pernah menganggap itu adalah suka duka, itu adalah pengalaman. Iya, pengalaman. Kan? Jadi kalau untuk di film itu memang kayak pertama kali syuting, kan dulunya kan cuman Instagram, di pad, pakai kamera handphone. Tapi kalau sudah di film kan itu kayaknya kamera dari segala macam sisi lah ya. Jadi kalau, ya betul. Jadi kalau kayak salah, diulang, cut. Sampai pernah di Selariang itu saya mungkin 18 kali cut. Oh, itu karena apa? Salah lighting? Kamera? Tidak, saya kan kayaknya suka lihat ke kamera. Jadi sebenarnya kalau syuting itu kita tidak boleh melihat ke kamera. Cuman kan Baci tampil melihat ke kamera dulu. bicara kamera. Jadi kayak ada kayak 18 kali. Itu mungkin pemain lain kayaknya sudah mulai bete lah ya. Untungnya kan kita selalu memeriahkan suasana. Jangan bete, sabar. Ulang ya, seperti itu. Itu sih kayak nunggu scene. Biasanya itu kita ditelepon dari pagi, kita sudah harus Pagi itu standby. jam berapa? Jam 6. Wow. Jam 6 kita itu sudah harus standby di lokasi. Sampai jam berapa biasanya? Sampai malam. Oh. Iya, sampai selesai, sampai kayak memang sudah ada scene-nya. Begitu. Itu tiap hari atau? Iya, kalau Ada film hari tertentu? biasanya itu, ya saya tahu ya, film itu selalu masa produksi film kayaknya 25 hari. 25 hari. Itu tiap hari jam 6 malam. Tergantung scene ya. Iya. Iya. Kalau bintang utama berhubung, saya belum pernah jadi pemeran utama. Ya semoga habis video ini ada yang panggil ya jadi bintang utama. Hai, saya Rama. Terus. Siap. Jadi kalau dia pemeran utama itu sudah pasti tiap hari. Kalau kayak pemeran pembantu ya mungkin enggak. Pas ada scene aja Pas baru ada datang. scene dan enggak tiap hari kok. Kapan selesai ya wes selesai. Begitu loh. Senangnya apa kalau main film? Senangnya itu kita bisa
mengeksplor yang ada, Bakat. ya bakat yang kita suka gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak jadinya apa yang kita mau buat bisa di situ ditumpahkan Ke dalam ya. film. Dan untungnya kan selalu ada improvisasi di setiap. Oh, sering ada improvisasi. Sering ada improvisasi. Untungnya Kayak gimana dong, Kak? beberapa kali ikut-ikut syuting kan improvisasi, jadi kayak itu yang kayak Beru Pako itu Muncul sendiri. yang Tanpa ada kayak- di skrip. Iya, jadi kayak oke, itu sihnya gimana deh? Kayaknya di rumah panggung ternyata ada ketemu sama Kak Sukri kalau enggak salah. Deh, saya mau dulu. Jam kok kau Beru Pako. Itu akhirnya kayak ada muncul jargon. Pada akhirnya terpakai lah sampai hari ini. Jargon-jargon itu. Oke, jadi begitu. Ya, kalau sukanya ya seperti itu. Hobi yang kita suka akhirnya bisa tertuang dalam film itu sendiri. Nah, Mama Ramla ini ada bisnis ya. Oke, ya ada. Mama Ramla, apa yang membuat Mama Ramla ingin terjun ke dalam dunia bisnis? Jadi kita ini namanya Aji Mumpung. Kalau saya itu oke, nama Mama Ramla. Pertama kali dulu saya jual kaos. Kaos apa itu kalau boleh tahu? Kaos itu tulisannya Mama Ramla, Beru Pako. Tapi kemudian? Oke, kan namanya dicoba semuanya. Iya, dicoba. Bisnis. Kalau makanan, pada akhirnya dia adalah di makanan. Kenapa saya buat makanan yang kayak dulu kayaknya orang kayak suka banget endorse makanan lah ya. Kenapa sih? Kenapa kita harus mereview orang lain? Ya, punya orang kalau kita bisa buat sendiri. Oke, gitu. jadi itu yang membuat Mama Ramla ingin. Jadi saya selalu kayak mau mencoba apa yang ada di saya begitu loh. Peluang-peluang ya. Ya, itu jadi kayak oke, kita kayaknya harus menjemput rezeki. Ya, sesuatu lah ya yang kayak oke, saya buat deh. Dapur Mama Ramla. Tapi itu kayaknya sudah 2 tahun. Awalnya itu cuman di rumah. Online. Baru di Desember 2019 baru buka. Iya. Boleh dikasih tahu mungkin Kak tempatnya di mana? Oke, jadi dapur Mama Ramla itu di Jalan Topas Raya, Ruko Zamrud, Blok B 10. Apa yang membuat Mama Ramla memilih ayam? Oke, itu ayam adalah makanan paling gampang diolah lah ya. Terus tapi saya ayamnya ayam kampung. Oh, enak tuh ya. Ya, jadi saya jualnya ayam kampung karena lebih sehat. Betul. Apalagi dan memang akhirnya di masa corona ini orang kayaknya lebih banyak mencari ayam kampung gitu atau ayam organik. Karena kan akhirnya orang lebih aware sama kesehatannya lah ya. Iya, orang sekarang mulai peduli karena ada koronce ini. Iya, benar. Iya. Kenapa saya jual ayam itu adalah paling gampang diolah. Dan ayam geprek yang saya jual itu pertama kali. Cuman sekarang itu sudah banyak, alhamdulillah. Menunya apa-apa aja nih Kak? Jadi ada udang pete, ada ikan asin, ada paling baru itu rawon bakso buntut. Itu kisaran harga dari berapa ke berapa? Jadi kalau paket ayam geprek itu buat lunchbox, jadi dia udah ada nasi, telur, ayam sama sambal, itu 25.000 per paket. Terus kalau ikan asin kayaknya 45.000 deh. Jadi harganya mulai dari 25 ya? Ya, akhirnya harganya dari kayak 25.000 untuk lunchbox. Makan di sana juga boleh. Udah dapat telur, udah dapat ayam, nasi, udah komplit 25.000. 25.000 ya kan? Okay. Bisa dicek di GrabFood atau GoFood. Capcus. Oke, Mama Ramla ini sangat multi talenta. Udah dari bisa main film, bisa lip sync, bisa semuanya Mama Ramla ini. Bahkan kalau makeup lebih cantik loh, saya bahkan gugur. Sebagai perempuan saya merasa gagal. Okay. Mama Ramla ini kan kita di dalam masa-masa kemerdekaan lah ya. Betul. Apa harapan Mama Ramla nih buat Indonesia? Kita sambil minum ya.
Ini sudah sore kita mengantuk. Luwak white Jangan coffee. ngantuk. Ini ada luwak white coffee. Biar tidak ngantuk. Jadi harapan saya untuk Indonesia Agar semakin maju. Yang ke berapa? 75 ya? yang ke-75. Minum dulu. Apa ya harapannya buat Indonesia? Ini paling diharapkan semua orang. Indonesia bebas virus corona. Aduh, semoga. Amin. eh, Itu harus dimulai dari diri sendiri sih Kak sebenarnya ya. Betul. Menyadari diri sendiri pakai masker, rajin cuci tangan, Benar. jaga kebersihan. Kalau kita jaga terus orang lain tidak jaga ya sama Benar, aja. benar. Kan. Ya. Harapan buat Kota Makassar, buat Indonesia menjadi lebih baik. Gimana Kak? Dari Mama Ramla. Kalau bingung juga kalau buat Indonesia yang lebih baik apa ya? Kayaknya saya bingung kalau untuk harapan buat Indonesia soalnya kan di masa ini yang kayak orang kayaknya sebenarnya orang lebih kurang berkreativitas di masa sekarang inilah ya. Soalnya kan banyak yang tutup. Kenapa ya? Terus acara-acara, saya sebagai salah satu entertainer merasakan itu. Jadi Iya, imbas kepada harapan ini saya ya. buat Indonesia, Agar lebih tolong kebijakannya buat entertainer, acara-acara itu kebijakannya bagaimana, apakah bisa jalan atau tidak. Soalnya ini berimbas pada Mama Ramla ya, itu sendiri ya. Satu, kayak seperti kita mau show, Tertunda, terhambat. tertunda. Untuk di bioskop, apalagi di bioskop tutup sampai belum tahu kapan buka Iya, lah sampai ya. waktu yang tidak Oke, ditentukan. jadi buat Indonesia Cepat pulih. cepat pulih. Koronce, Go away. go away. Oke. Terima kasih ya Mama Ramla sudah datang berbincang-bincang. Terima kasih buat Saudagar News. Ini saya terima kasih apresiasinya buat Saudagar News ini. Podcast pertama di Saudagar News. Terima kasih. Apa dong harapannya buat Saudagar News? Semakin banyak mengundang orang-orang bertalenta di Makassar. Biar subscribernya lebih banyak, ya kan? Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Makasih Mama Ramla. Terima kasih Saudagar News.